ada kegiatan, kita bakal ketemu, sharing, santai dengan kawan-kawan Jendela Desa. Ini masuk ke dalam dunia literasi. Nanti kita bakal kegiatan di Mountain Valley, Kabawetan, Desa Sidorejo, Kabupaten. Oke geng, saya udah ganti baju. Ini baju kebanggaan kami. Hari ini saya mewakili anak-anak teras untuk bertemu kawan-kawan. Di sini kita bakal sharing, belajar tentang dunia literasi bersama anak Jendela Desa. Ini saya udah bersama salah satu founder. Boleh, penggerak boleh, Wah. terserah lah. Tapi lebih nyamannya dibilang apa nih? Dibilang penggerak aja lah. Penggerak. Oke. Saya udah bersama Kak Fitri. Boleh, Iya kan? boleh. Kak Fitri. Jadi Kak Fitri ini dia sebenarnya seumuran sama saya. Wede. Gitu ya. Jadi dia tinggalnya di desa mana Kak? Oh, di Desa Tugurejo, Tugurejo. di Kabupaten, Kecamatan Kabupaten. Di Kecamatan Kabawetan. Dan dia ini punya lapak baca. Jadi kita mau tahu lebih dalam lagi tentang lapak baca. Karena sebenarnya hari ini kita pengennya ngelapak. Ya, rencananya Rencananya. pagi tadi dari kemarin sih ngelapak. Cuman Tapi karena keadaan Lihat. cuaca, jadi kita memaklumi kawan-kawan di sini mungkin Iya. karena tadi kondisinya hujan. Sebenarnya kita mau di jam 5 ya, sekarang udah setengah 6 gitu. Jadi Kak, gimana sih buat kawan-kawan di luar yang mungkin mau bikin lapak baca itu apa tipsnya? Kalau itu sebenarnya tergerak dari diri sendiri gitu kan, tergerak dari diri sendiri dan ya kita punya tujuan yang tentunya untuk budaya literasi menjamur di mana-mana. Artinya kita menyalurkan semangat ini untuk anak-anak, terus untuk teman-teman juga gitu, untuk kegiatan positif gitu aja sih. Kakak kan Dianya agak grogi nih. Dapat tamu jadi jauh. dia agak grogi guys karena Guys, nggak biasa gitu. kita sebenarnya udah lama kenal 2 tahun 3 tahun ke belakang. Cuman kita baru hari ini ketemu kan. Dia sibuk sebenarnya. Iya juga Kak, sibuk juga. saya mau tanya Kak. Dari banyaknya organisasi ya Kak, banyak sekali sebenarnya untuk pemuda itu melakukan suatu pergerakan. Tapi kenapa Kakak memilihnya literasi gitu? Kenapa harus lapak baca yang Kakak bikin di desa Kakak? Oh, di desa. Sebenarnya enggak di desa sih, sebenarnya di daerah ya. Iya. Kalau di desa tuh Tugurejo. Nah, kenapa sih? Nah, karena memang Kabawetan kan punya potensi wisata yang luar biasa. Jadi apalagi khususnya yang sekarang kita ada di sini di Kepahyang Mountain Valley. Jadi tempat biasanya rame sih ini karena mungkin hujan aja. Jadi biasanya tempat orang rame. Jadi disitulah kita buka lapak baca. Nah, ketika tempat rame ini orang datang selain berwisata alam, mereka juga berwisata literasi gitu. Jadi ada keunikan tersendiri gitu untuk Kabawetan. Selain wisata alam, kita juga ada wisata literasi. Oh, jadi dia itu guys, intinya dari Kakak Fitri tadi, intinya kalau di Kabawetan kawan-kawan main ke sini, selain kawan-kawan itu berwisata alam, kawan-kawan juga mendapatkan wisata edukasi. Seperti itu ya Kak ya. Sip. Nah Kak, sekarang kan kita di masa pandemi nih Kak ya. Bagaimana Kakak melihat keseimbangan antara dunia pendidikan yang harus serba online? Gini ya Kak, gambarannya seperti ini. Ketika daerah perkotaan yang penuh sinyal gitu kan, Iya. penuh sinyal, mungkin mereka bakal, oh ini solusi yang tepat di masa pandemi, kita di rumah aja, kita belajar dengan media online gitu, mungkin mereka akan lancar. Tapi bagaimana pandangan Kakak terhadap daerah atau desa tertinggal yang mungkin notabene-nya nggak ada sinyal di sana? Oke. Jadi emang khususnya di sini ya, kalau kasus di sini sebelum sekarang kan udah mulai tatap muka. Jadi sebelum itu mereka memang belajar di rumah. Nah, ada sebagian yang punya HP, ada sebagian yang enggak. Kemudian belum lagi kuota internet. Ada juga memang di sini juga susah sinyal. Kalau mati lampu atau hujan kabut kayak gini, dia memang susah sinyal. Nah, itu menjadi salah satu kendala. Makanya kemarin para orang tua
itu juga sempat ini ngobrol sih sama kami untuk bantu belajar, makanya ada Kamis Literasi. Teman-teman bisa lihat di Instagram @jendela_desa. Nah di sana juga kegiatan Kamis Literasi kami share di sana. Memang COVID ini ya mungkin ketika pemerintah mengambil kebijakan belajar di rumah, bagi orang-orang yang di kota yang sinyal ada, fasilitas ada, orang tua ada gadget, itu ya enak gitu. Tapi bagaimana sih dengan orang-orang yang di desa, di pedalaman, sinyalnya sulit, mati lampu, hilang sinyal, jadi gitu. Oh, berarti yang saya kutip di sini intinya sebenarnya jauh dari itu pemerintah juga masih punya PR ya kayak terhadap Benar. daerah-daerah tertinggal. Karena kita setiap harapan kita ya kayak sebagai pemuda, harapan kita itu setiap adanya kebijakan dari pemerintah itu mohon dipertimbangkan Iya. lagi pemerataannya. Benar gitu sekali. ya. Nah, kalau kakak sendiri nih, pertanyaannya menurut kakak, pas enggak di tengah pandemi ini kita menggunakan metode belajar dengan berbasis online? Bisa, tapi memang kurang efektif sih. Kalau memang di kondisi kayak seperti ini bisa, namun kurang efektif. Nah makanya orang tua atau kakaknya atau adik atau ya siapalah kayak kita misalnya nih harus berperan dalam kondisi seperti ini gitu. Oke kak, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal tentang literasi kak. Kakak udah berapa lama mendirikan literasi? Mendirikan yang Jendela di Desa di sini. Jendela Desa. Kalau Jendela Desa itu awalnya gerakan teman-teman Karang Taruna. Nah itu sebenarnya udah dari tahun 2019. 2019 ya kak ya? Iya, kalau sampai sekarang udah 1 tahun lebih lah. 1 tahun. Gitu. Nah kak, Iya. dalam 1 tahun kakak mendirikan Jendela Desa atau lapak baca itu, kalau kakak gambarkan dampaknya itu sekarang seperti apa? Oke, kalau dampak nih ya. Nah ini kalau dampak terutama bagi diri sendiri nih, diri sendiri ya. Tentunya ketika memang kita mau nyemangatin orang lain, kita harus semangat dulu. Nah yang kedua, nih teman-teman misalnya yang biasanya mungkin sore-sore nggak ada kegiatan atau kegiatan lain, nah kita sudah ke arah yang positif. Ini untuk teman-teman. Nah kemudian untuk anak-anak, mereka ada ruang gitu. Kalau menurut saya ada ruang sih, karena di sini biasanya kita nggak hanya buka lapak baca buku, kemudian baca buku dan lain-lain. Kita juga ada mewarnai untuk anak-anak, karena anak-anak kan suka mewarnain. Terus kita juga mendongeng, bekerja sama dengan Kampung Dongeng Kepahyang, dan juga kita juga kadang main musik, berpuisi gitu. Jadi mereka tuh ada ada ruang untuk mereka belajar selain belajar formal di sekolah seperti itu. Oke. Jadi intinya dari kata kakak ini tadi, mereka itu banyak sekali ya kak aktivitas yang bisa dilakukan selain membaca itu. Dia punya kesenian. Iya. Arti katanya dia itu punya ruang yang banyak. Punya ruang Seperti lah, halnya gitu. berbagi ruang gitu kan. Iya. boleh subscribe. Iya kan? Jangan Iya. lupa dong subscribe akun Sudah ini. saya lihat tadi. Subscribe akun Berbagi Ruang, karena Berbagi Ruang itu bercerita tentang hunter, kultur, natur, dan histori. Wah gitu Ini kan. sedang berbagi ruang juga ya. Jadi kecenderungan terhadap zaman sekarang ini, yang kita tahu minat baca di Indonesia ataupun dunia itu sangat turun, dikit sekali gitu ya kalau Peringkat diakumulasi. 2 ya. Nah, peringkat Dari 2 dari belakang. Nah, itu informasinya. Kita itu minat bacanya peringkat 2 dari belakang. Kesulitan apa dalam hal mengajak orang membaca? Apa sulitnya mengajak orang membaca yang kakak rasakan sebagai penggerak untuk menyuarakan minat baca? Sebenarnya kalau untuk menggerakkan mereka untuk minat baca itu prosesnya saya pikir sangat panjang gitu ya. Nggak instan ketika kita ikut kegiatan lapak baca terus mereka rajin, itu tidak. Awalnya mungkin mereka cuma buka sampul-sampulnya, buka tutup, atau cuma lihat buku. Karena saya juga merasakan seperti itu gitu. Ya kadang datang main HP atau foto-foto, dan saya sangat menghargai itu gitu kan. Ketika dia datang itu sudah luar biasa gitu. Nah mulai dari hal-hal kecil nanti akan terbiasa gitu. Mungkin ketika lihat judul dia jadi penasaran gitu kan. Emang kalau lapak baca itu memang ketika orang yang misalnya udah orang yang sudah pakam lah, bahasa pakam itu bahasa mana sih?
di literasi Nanti mungkin bakal kita translate guys. ya, mungkin kurang efektifnya, cuman dampaknya itu mungkin ya belum terlihat, tapi bukan Anda, karena saya sendiri awalnya seperti itu. Saya dulu cuma foto-foto kan, pencitraan, baca buku gitu. Akhirnya sekarang ya alhamdulillah, walaupun belum ini kan belum rajin baca buku tiap hari, tapi setidaknya ya beda dari dulu gitu. Oke Kak, mungkin nih cuaca hujan. Iya, hujan. Jadi nih. sebenarnya kita banyak sekali mau diobrolkan. Tapi Iya. setidaknya dari obrolan kita ini kita sudah memiliki gambaran di dunia literasi ya Kak ya. Mungkin nanti kalau misalnya kawan-kawan memang mau main ke sini, itu nanti bisa kontak di sini ya Kak ya. Iya, Kontak di sini nih, di bawah ini Iya. kita bakal tulis di sini deskripsinya. Iya, Nanti gitu ya. diedit guys. Nanti diedit, guys. Iya, Nah iya. Kak, ini kita punya buku. Jadi Oh, luar ini biasa. sebenarnya bukan pure dari kami, tapi ini juga titipan dari kawan yang melalui kami. Kemudian kami bagikan lagi karena inilah wujud dari sinergi kami sebagai penggiat literasi. Nanti mohon diterima Kak, mohon diamanahkan ke kawan-kawan. Kasih Gitu. ya teman-teman. Oke Kak, saya minta closing statementnya di akun saya untuk mengenai literasi. Kan berbagai ruang ya? Iya dong. Berbagi ruang. Dia juga punya akun YouTube, boleh Kak di-share Kak? Kok tahu sih? Ya kalau akun YouTube nggak ada ini sih, namanya Fitri Novianti. Nah isinya tuh masih bercampur aduk gitu, ada cover, ada dan lain-lain. Tapi boleh di subscribe juga boleh. Boleh ya. Apa Boleh. tadi Kak? Fitri Novianti. Fitri Novianti. Iya. Nah, untuk akun Instagramnya yang Jendela Jendela Desa, Desa, nanti kita iya. bakal share juga kalau kawan-kawan pengen tahu. Dan kita juga kalau saya pribadi juga punya akun Instagram dari kawan-kawan, Teras Tenangan Literasi, nanti bakal kita share ya. Itu wujud dari kegiatan kami ya. Semoga nanti memang dari cita-cita kami berdua menumbuhkan minat baca di daerah kita masing-masing. Itu terutama karena kita membangun daerah dari pinggir. Wah itu. Oke Kak, silakan closing statement atau mau sampaikan pesan atau ajakan, silakan ke akun YouTube saya. Dikit aja ya. Oke. Dikit aja, nggak banyak-banyak. Jadi jika ingin mengetahui dunia, itu membacalah. Dan jika ingin dikenal dunia, maka menulislah. Membaca adalah melawan. Wah. Oke, kita sepakat sama-sama kalau membaca adalah melawan. Oke guys, jangan lupa like, subscribe akun YouTube saya, Berbagi Ruang, supaya kami lebih semangat lagi mengeksplor hunter, natur, kultur, dan history. Wah, Oh itu ininya ya? Ya, Ada itu- fotonya. Iya, supaya apa ya, kita punya identitas lah di akun saya. Oke, sekian dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam literasi. literasi.